Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswi sekalian? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk hari ini Ibu akan mengajarkan pelajaran akidah akhlak. Kita akan mengajarkan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela ini ada 4, yaitu diantaranya hubbud dunya, hasad, takabur, ujub, dan ria. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang satu persatu tentang akhlak tercela. Yang pertama yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya artinya yaitu berasal dari bahasa asing, artinya materialistik, senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan dan menganggap harta benda adalah segalanya. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran pada surat At-Takasur ayat 1 sampai dengan 3. Yang pertama, baik Ibu jelaskan yaitu ciri-ciri hidup dunia, yaitu yang pertama menganggap dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dan menghalalkan berbagai cara tanpa memperhitungkan halal atau haramnya. Dan yang ketiga, kikir. Dan yang keempat, serakah. Dan yang kelima, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Selanjutnya, bahaya-bahaya hubud dunia yaitu yaitu yang pertama melalaikan kewajiban. Yang B, kikir atau bakhil, dan sedangkan C, rakus dan tamak. Selanjutnya, para siswa-siswi sekalian, bagaimana kita caranya menghindari hubud dunia tersebut? Cara menghindari hubud dunia yaitu yang pertama, menumbuhkan sifat-sifat dermawan. Yang kedua, melahirkan sifat qanaah. Yang ketiga, membina sikap zuhud. Dan yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang termasuk akhlak tercela tadi, selain dari hubud dunia, yang keduanya yaitu hasad. Pengertian dari hasad ini siswa-siswi sekalian, hasad atau istilahnya yang terkenalnya adalah dengki. Ialah suatu sifat tercela yang senantiasa hatinya tidak rela kalau orang lain mendapatkan suatu keberuntungan kekarunia Allah, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 120. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri hasad ini siswa sekalian, ciri-ciri orang yang hasad ya. Yang A-nya yang pertama yaitu adanya rasa permusuhan dan kebencian. B, tidak bersyukur. C, perasaan tinggi hati. D, kikir atau pelit. Sedangkan E, malas. Selanjutnya, siswa-siswi sekalian, akibat dari negatif hasad. Akibatnya yaitu memakan kebaikan orang lain, sebagaimana firman Allah, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innakum wal hasadu fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naruh hatama. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, waspadalah terhadap sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat menghilangkan pahala kebaikan, seperti halnya api yang membakar kayu. Hadis tersebut riwayat dari Abu Daud.
Kemudian siswa-siswa sekalian, kita lanjutkan cara menghindari sifat hasad. Sifat hasad ini yaitu ada beberapa macam untuk menghindarinya. Yang pertama, satu yaitu memiliki rasa cinta kepada sesama yang tinggi. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Yang ketiga, meyakini dengan benar dan kokoh bahawa semua kenikmatan termasuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, senantiasa ingat bahawa perbuatan hasad merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, menghindari sifat malas. Selanjutnya, sifat-sifat tercela yang seterusnya iaitu yang ketiga, iaitu takabur atau ujub. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian takabur atau ujub. Takabur atau ujub itu takabur atau dengan kata lain, bahasa lain ya, ujub adalah merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, baik keturunan, kekayaan, kepandaian, kedudukan, kecantikan atau keterampilan dan sebagainya. Orang yang mempunyai sifat takabur sering disebut sebagai orang besar mulut. Segan maksudnya untuk dipandang sebagai orang yang terhormat oleh orang lain. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surah Al-A'raf iaitu ayat 146. Dalam terusan An-Nahl juga disebutkan ayat 23 yang berbunyi la ajrama annallaha ya'lamu ma yusirrun innahu la yuhibbul mustakbirun, yang artinya yaitu tidak diragukan lagi bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui doa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Selanjutnya, siswi sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bentuk dan contoh takabur atau ujub. Takabur ini ada dua, dibagi dua. Yang pertama takabur zahir, yang kedua takabur batin. Baik, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu takabur zahir. Takabur zahir ini ialah takabur yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat, nampak. Sedangkan yang kedua takabur batin. Takabur yang batin ini iaitu takabur yang ada dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat dalam perbuatan atau perkataan. Selanjutnya, siswi sekalian, akibat dari negatif takabur atau ujub iaitu satu, menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, tidak akan masuk surga. D. Menghindari ujub, untuk melatih diri untuk menghargai orang lain dengan wajar, baik mereka yang lebih tinggi maupun terhadap mereka yang lebih rendah status sosialnya dengan kita. Selanjutnya di antara sifat-sifat tercela tersebut iaitu yang telah Ibu jelaskan tadi, yang keempatnya iaitu yang terakhir ria. Ria berasal dari bahasa Arab iaitu ar-ru'yan war-ru'yatan, yang artinya iaitu melihat. Sedangkan menurut istilah ria ini iaitu mencari simpati dari hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebajikan. Dengan kata lain, ria ini iaitu perbuatan orang yang beribadah dengan memperlihatkan ibadahnya kepada manusia. Lawan dari kata ria adalah ikhlas, senada dengan ria. Senada dengan ria adalah sunnah, iaitu membicarakan atau memberitahukan pada orang lain tentang kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan dengan kebaikan dengan tujuan agar dirinya mendapat pujian dari orang lain. Contoh ria iaitu ada beberapa. Yang A iaitu ria dengan badan.
B. Ria dengan tingkah laku, C. Ria dengan perkataan, D. Ria dengan amal perbuatan, E. Ria dengan banyak renab dan pergaulan. Sedangkan akibat dari perbuatan ria dalam Islam adalah perbuatan ria ini bisa menyerang siapa saja, bahkan orang mukmin yang soleh dan solehah sekalipun. Kemudian selain itu, ria juga akan menyebabkan seseorang dilanda kesulitan dan kesempitan dalam hidupnya. Satu, terhalang dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah selalu datang kepada orang-orang yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdoa agar mendapatkan hidayah, tapi kembali kepada hak Allah apakah menurunkan hidayahnya atau tidak. Namun hidayah bisa datang kepada orang-orang yang ikhlas dan berkomitmen untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian berbeda dengan orang yang memiliki sifat ria. Yang pada dasarnya orang yang memiliki sifat ria telah kehilangan keikhlasan dan menyimpang dari kebenaran. Sehingga orang tersebut sulit mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang ria memiliki banyak ilmu, namun mereka akan kesulitan untuk mengamalkannya. Kemudian yang kedua yaitu cara menghindari sifat negatif dari ria, yaitu menghapus amal baik yang telah dikerjakan. Kemudian, jika di antara kamu melakukan ibadah atau amal kebaikan, namun dilandasi dengan ria, maka itu akan sia-sia. Amal kebaikan yang telah kamu kerjakan akan terhapus, karena ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 262. Di mana ayat tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 262 ini dijelaskan tentang bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang infakkan hartanya untuk kebaikan. Kemudian orang tersebut tidak menyebutkan dan juga tidak menyakiti perasaan yang menerima. Dengan begitu, amal kebaikan tidak akan terhapus dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu akan mendapatkan azab di hari kiamat. Amalan kebaikan yang didasari oleh sifat rianya, yaitu tidak akan membuat seseorang masuk ke dalam syurga. Kenapa? Karena melainkan menyeretkan orang tersebut ke neraka. Salah satu cara agar mereka cara amal mereka kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara niat sungguh-sungguh untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menceritakan kepada orang lain. Kemudian yang keempat yaitu aibnya akan terbuka baik dunia dan di akhirat. Jadi orang yang ria berusaha untuk menunjukkan rasa apa yang dikerjakannya agar mendapatkan penghormatan, pujian dan kedudukan dari orang lain. Bahkan mereka senantiasa menampakkan sesuatu apa yang dimiliki supaya dihormati oleh masyarakat. Namun seringkali Allah Subhanahu wa taala justru membongkar aib mereka, aib orang ria di dunia dan juga di akhirat, sehingga terbukalah kejelekan dari orang tersebut. Kemudian yang kelima yaitu menderita kesempitan dan kegelisahan. Orang yang gemar berbuat ria, maka hidupnya akan dilanda kegelisahan dan berada dalam kesempitan. Mereka merasa gelisah apa yang diniatkannya akan terbongkar dan diketahui oleh orang lain, dan selalu merasa sempit saat niat yang telah direncanakan tidak tercapai. Kemudian
Uh, yang keenam yaitu sifat sombong yang menjadikan diri sendiri. Yaitu perbuatan yang berpotensi mendorong seseorang pada sifat sombong, di mana ia akan selalu memamerkan segala sesuatu yang ia kerjakan dan dimiliki guna mendapatkan simpati dari orang lain. Mereka melakukan itu semata-mata hanya ingin mendapatkan pujian dan kehormatan. Tak hanya sifat sombong saja, juga perbuatannya juga akan menimbulkan sifat tercela lainnya seperti tamak, munafik dan sebagainya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan pada materi hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat tercela. Karena sifat tercela ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cukup di sini dulu Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.